Oke, sekarang kita lanjut lagi. Video sebelumnya kita sudah memasukkan data horizon ya. Sekarang kita lanjut ke near settings. Nah, apa itu near settings? Near settings ini adalah efek bayangan yang disebabkan oleh objek yang dekat ya. Seperti bangunan-bangunan ya yang tidak kita inginkan di sistem kita ada, malah dia ada. Tapi kan dia di luar yang ada ya, biasanya kan gitu bangunan, entah itu gedung tinggi atau mungkin pohon, ini bisa kita simulasikan di tab atau menu near shading ini. Nah, sekarang mari kita simulasiin. Nah, untuk eh, apa itu ya, mengkonstruksi ini cukup makan waktu ya. Jadi teman-teman nanti mungkin videonya akan saya percepat, tapi saya kasih tahu bagaimana membuat bangunan atau eh, contoh ya, contoh bangunan misalnya dalam hal ini pabrik. Nah, bagaimana kita membuat konstruksi bangunan pabrik yang menyerupai aktualnya gitu. Nah, langsung aja. Jadi di sini ada menu create building. Nah, kita buatlah di sini ya. Kemudian add object, objeknya apa ya? Di sini ada namanya gitu ya. Biasanya saya pakai ini nih, house with two side roof. Jadi rumah dengan dua atap gitu, dua sisi atap. Nah, di sini tinggal kita buat aja. Misalnya lebarnya berapa? Misalnya lebarnya 30 meter ya, lebar tuh dari sini ke sini gitu. Oh, kok nggak berubah dia? Ayo dong. Nah, itu dia 30. Ini kita ganti dulu misalnya ini gedung gedung satu ya. Taruhlah mungkin dia ada beberapa gedung ya. Ya, beberapa gedung. Jadi ini gedung satu, kemudian tadi udah lebarnya 30, panjangnya misalnya 50. Oke nggak ya? Nanti kita kita buat gitu kira-kira dari 30 50 ini cukup berapa panel ya. Nah, kemudian itu ketinggiannya 5 meter, oke. Tiltnya kan kita udah bikin sebelumnya 15 kan. Ya, kita udah bikin 15 kan. Nah, jadi kita bikin di sini 15 derajat. Oke, sudah. Nah, ini saya biarkan aja default ya. Kalau mau teman-teman geser nih bisa digeser-geser seperti ini ya. Nah, seperti ini tampak-tampaknya, tampak samping. Nah, ini kalau mau teman-teman rubah silakan aja ya. Misalnya mau dua, satu ya. Ini satu aja. Itu untuk ini yang panjang ini. Nah, jadi 2 meter ininya. Tapi kan itu tidak terlalu kita ini ya. Ini. Nah, ini untuk ke samping ya. Nah, itu terserah teman-teman mau berapa misalnya. Ini satu untuk yang sini. Nah, 2 meter untuk yang ini. Nah, tapi saya bikin dia satu juga aja. Jangan 100 dong. Kayak pesawat terbang ya. Nah, jadi satu begitu. Oke. Nah, kita udah bikin gedung satu ya, satu gedung. Nah, kemudian saya mau bikin ini kan arahnya masih ke X ya, kita nggak tahu tuh X itu apa, nanti di sini lebih kelihatan. Nah, ini dia arahnya masih ke east, ke timur ya. Kita mau kan settingan kita ini ke utara ya awalnya kan. Jadi kita rotate aja dia menjadi azimutnya 90. Kan 90 ya. 90 atau minus 90 ya. Nah, gitu. Jadi dia udah ke arah utara atapnya. Tinggal kita bikin panel suryanya ya. Panel suryanya kita create lagi seperti ini. Jadi kita bikin array of table ya. Array of table jadi kayak ada satu jajaran panjang panel surya gitu.
Nah, kita mau bikin dia ini tadi kita bikin satu number of sheet-nya. Kemudian ini kita bikin landscape, portrait, dan dia ada 16 seri kan? Ada 16 seri. Nah, untuk ininya kita mau bikin satu atau dua. Nah, biasanya kan gini ya. Kita bikin dua nih supaya daerah sini nanti untuk pejalan kaki orang-orang untuk maintenance ya atau untuk instalasi gitu. Nah, jadi kita bikin langsung dua susun portrait seperti ini sehingga nanti di atasnya masih bisa ada apa tuh namanya eh walkway gitu, jalan untuk kita install atau untuk kita maintenance ya. Kemudian tiltnya sudah 15 karena memang kita sebelumnya kita pakai 15. Nah, dia sudah ada di sini. Sebentar, ini kok. Oh, oke itu dia. Nah, sudah kelihatan. Jadi kita tinggal naikin panel surya ini ke atas sini, ya kan? Nah, caranya teman-teman bisa drag dan sesuaikan di sini ya. Atau teman-teman dengan cara seperti ini, klik kanan, kemudian automatic altitude. Coba bisa nggak ya? Nah, dia sudah ke atas sini ya. Terus kita tinggal geser di sini atau kita geser ke sini. Kemudian kita set auto altitude. Nah, jadi dia sudah langsung nempel di atapnya. Paling ada jeda berapa mili di sini ya untuk apa tuh pemasangan Elvit ya. Biasanya Elvit kita pakainya di sini. Nah, setelah di sini kita tinggal copy aja nih. Nah, tinggal copy aja. Ini kita bikin -10 ya. Coba bisa. Nah, -10. Kemudian kita tinggal copy aja karena kita butuhnya kan 100 string ya. 100 string. Ini udah ada 2 string nih. Karena tadi kan kita sudah bikin 2 string ya. Jadi kita tinggal bikin 50 lagi. Aduh gimana sih belibet ngomongnya. Tinggal bikin 50 lagi. Nah itu. Caranya kita tinggal copy aja kemudian paste. Nah, Ctrl C, Ctrl V. Kita tinggal drag lagi di sini. Ctrl C, Ctrl V. Atau tinggal Ctrl V aja tadi ya karena dia sudah tercopy yang tadi. Nah, kita bikin lagi auto altitude ya. Auto altitude. Nah, seperti itu. Jadi dia langsung ke bawah. Tinggal posisi-posisi atasnya nih ya. Tunggu. Nih kita aduh. Nih. Kemudian kita geser biar mantep gitu ya, kita desain dulu lah ya, kita geser dulu. Nah, kemudian ini kita geser gini. Nah, begini kira-kira. Nah, kalau misalnya mau free, maksudnya kita ngedragnya bebas gitu ya dengan sumbu atas dan sumbu bawah ini, XY ini, kita tinggal klik aja di area sini ya. Nanti kita geser seperti ini. Wow. Nah, gitu. Kalau mau di undo tinggal Ctrl Z. Oke, ini satu, ini sudah ya. Ada yang di bawah ya, karena dia kita geser ke atas tadi. Nah, ini kita coba, kita bikin lagi dia. Wah, ini ke bawah jadinya. Oh, ke atas ya. Oke. Nah, itu dia. Ini juga gak kelihatan jadinya ya. Karena tadi digeser. Mana tadi dia tuh? Ini.
sih? Nah itu, oke, nah cakep bos. Nah di sini baru nih yang agak lama nih, karena saya harus copy ini sebanyak 50 kali ya. Jadi di sini videonya saya skip aja ya, biar jangan terlalu panjang. Nah, ini sudah selesai saya bangun ya. Saya buat layout daripada panel-panel suryanya, 3D-nya. Jadi di sini kita bisa lihat ya bagaimana panel surya itu terpampang. Nah, ini nanti kan sebelumnya kita pakai orientasinya ke utara ya, semuanya ke utara, ini ke utara, ke utara, utara. Tapi di sini nanti ada beberapa eh, orientasi yang menghadap ke selatan. Nah, seperti ini panel surya ini menghadap ke selatan. Nggak apa-apa, nanti biasanya dia akan minta konfirmasi apakah benar mau dibuat utara selatan seperti ini gitu. Nah, kita tinggal bikin ini tampak atas ya, ini dari depan, ini dari samping. Kita tinggal bikin bangunan yang menjadi penghalangnya. Kita bikin apa ya? Kira-kira ruko sarang walet lah ya, ruko sarang walet. Create building, add object, mungkin bisa dengan rumah seperti ini lagi, tapi dia mungkin lebar lengthnya ini tinggal tingginya aja ya, mungkin tingginya kalau 4 lantai mungkin berapa ya, 25 meter gitu bisa nggak ya, 25 meter, jadi agak tinggi gitu ya, kira-kira seperti ini ya. Ini kita bikin samalah tiltnya 15. Nah, oke. Tuh. Jadi objeknya ada di sini gitu ya. Kira-kira seperti ini. Di sini ada objek ya. Kita geser dah sedikit. Nah, kalau di sini gimana ya? Terlalu dekat di sini gini. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lihat nih shadingnya seperti apa gitu ya. Shadingnya seperti apa? Kita dari animasi ini ya, shading animation ini kita bikin di bulan 6, kita play. Wow, itu kelihatan ya. Nih jadi dari jam kurang lebih setengah 7 nih ya, kena tutup dia. Nah, ini ya, kurang lebih jam 7. Ini kita bisa geser nih. Nah, seperti ini nih. Di jam setengah 7 dia ada shading di sini. Kayaknya kurang greget ya untuk ininya. Kita geser aja dulu ini, kita geser. Kita geser di sini, kita deketin di sini ya. Terus kita play lagi. Wow, 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 wow. Jelek banget ya. Banyak ya shadingnya. Jadi sampai di jam 9.10 ini masih ada nih. Ya, jam 9 masih ada gitu. Jadi ini penting untuk mengoptimasi ya penempatan panel surya. Bukan gedungnya yang kita geser-geser sebenarnya sih. Panel suryanya kita geser ke atas gitu. Jadi misalnya ini nggak usah ditaruh di sini nih, nggak usah diinstal nih di sini. Itu apa kita pasang di sini kalau kena top shading. Nah, ini masih ada. Ini jam 8 ya, baru clear ya. Oke lah, jam 8 baru clear. Oke, jam 8 baru clear. Kemudian sore harinya jam-jam 17.30 udah ketutup ya. Memang udah matahari terbenam ya. Nah, ini tujuannya seperti itu. Jadi kita bisa
mengandai-andai seperti ini, kalau panel suryanya di sini dia ketutup bayangan gedung ini enggak ya gitu. Itu fungsinya 3D shading ini supaya kita bisa optimasi. Misalnya string ini jangan di sini dah, kita pindahin aja ke gedung yang mana kalau misalnya dia masih ada, atau misalnya kita mau rapetin di sini gitu. Itu pinter-pinter kita sebagai desainer ya. Nah, terus satu lagi untuk ini bisa kita ganti ya. Misalnya kan lintasan matahari itu nggak serta-merta sepanjang tahun di situ ya. Misalnya kita bikin di Desember nanti ini berubah dia nih. Desember, kita lihat Desember. Nah, dia cenderung dari belakang kan. Nah, dari belakang. Jadi dia nggak kena shading ini. Nggak kena shading sarang burung walet ini. Dia kena shading belakangnya aja, kena shading gedung ini. Jadi pagi hari sama sore hari gitu. Tuh, ini di jam 6 tuh ketutup tuh jam 5.45, jam 6 sudah mulai terang malah nih. Udah nggak ada shading lagi. Itu dia. Jadi teman-teman udah bisa eh, belajar bagaimana meletakkan objek-objek tertentu supaya kita bisa merancang 3D layoutnya panel surya itu mau ditempatin di mana. Oh ya, untuk biasanya di pabrik-pabrik itu ya, itu nanti ada turbin-turbin kayak pendingin ruangan gitu. Jadi misalnya di sini nanti ada turbin, di sini ada turbin, di sini supaya ruangan di sini tuh masih ada sirkulasi udara di dalam gedungnya. Nah, itu biasa kita tambahin terus nih. Kalau teman-teman mau tambahin objeknya, tambahin di sini objek-objek tersebut. Jadi kita bisa mendesain mendekati realita bangunannya gitu. Oke, demikian ya. Ini cuman karena tadi lama, jadi saya nggak mau tambahin lah. Udahlah, kita bikin satu objek yang tunggal aja ya, untuk yang mengganggu, yang kita posisikan sebagai objek yang memberi bayangan. Nah, setelah itu kita bisa close. Oh ya, jadi nggak boleh minus ya katanya ya. Nggak boleh minus di sini. Nggak boleh minus. Yang di sini itu nggak boleh minus kata dia. Jadi yang di sebelah sini tiltnya itu nggak boleh minus. Harus antara 0 sampai 90. Oke, kalau begitu saya skip lagi ya. Oke, ini udah saya benerin ya. Jadi tidak ada lagi tilt 15 derajat minus ya, minus 15 derajat. Oke, sudah sesuai yang mereka mau, ya kan? Oke. Kemudian kita close. Nah, ini dia yang minta update ya. Jadi kamu nih kan tadi bikinnya satu orientasi ke utara, tapi 3D near shading kamu nih dua, utara dan selatan. Gimana? Mau update nggak? Ya update lah, nggak apa-apa. Nah, terus dikasih tahu lagi dia nih orientasi satunya jadinya itu lower ya, jadi lebih kecil ya. Kita lihat dulu ya. Kata ada yang tidak sesuai ya. Ini ada berapa sebenarnya ini? 60 ya. Kelebihan ya. Kan 60 kali 2 itu 100. 100 eh, 20 string berarti ya. Yang berarti harus kita eliminasi itu biar dia 100, harus kita hapus nih, harus kita hapus. Mana yang mau kita hapus, misalnya ini nih, atau yang ini ya, yang terancam shading ya, kita hapus. Ini juga kita hapus, kita hapus, kita hapus.
Jadi biar nggak ada resiko kena shading di sini. Masih 56, berarti 6 lagi. Ini juga saya hapus misalnya ya. Oh, jangan deh, jangan yang di situ, tapi yang menghadap selatannya aja kita kurangin ya. Menghadap selatannya aja. Karena kan selatan tuh tetap kurang baik. Nah, di sini udah 50 belum? Satu lagi ya. Gini. Nah, oke, coba begini ya. Jadi dia sudah secara ininya string sudah, tinggal kita nanti pemetaan di orientasinya nanti ya. Ini tadi kan dia sudah nih, ini kalau ditambah ini sudah sekitar ini dia luasannya, tinggal kita tentukan nanti di orientasinya, tapi ini kita hitung dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 ya. Saya bikin catatan dulu. Di situ ada 26 kali 2 string, karena itu kan ada 2 kan. Nah, jadi kita balik lagi, kita ganti di sininya. Nah, makanya ini kalau dia near shading ini kadang-kadang dia lamanya di situ. Tapi tidak apa. Nah, ini kan dia jadi ada 2 pilihan ya, orientasi 1, orientasi 2, atau mau kita mix. Nah, tadi 26. Kalau 26, kalau 25 berapa inverter tuh ya? 25 kali 2 50. 2 lebih 3 kurang ya. Berarti kita bikin dulu orientasi satunya ini pakai 2 inverter. Ya, 2 inverter, dan di sini 40 string. Ya kan? Orientasi satunya kita okein dulu. Ya, okein aja dulu, terus kita lihat lagi yang di belakang itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 17, 20, 24 ya. 24 kali 2 string. Nah, oke, kita balik lagi. Kita bikin lagi 24. Untuk orientasi 2-nya kita bikin sama ya. Kita bikin sama. Jadi ada 40. Berarti kemudian ada yang kita mix ya, yang kita mix berarti tadi ada kita mix 1 inverter dengan 26 tadi yang menghadap ke orientasi 1. 20 udah kita pakai, tinggal 6. 6 kali 2 itu 12, berarti di sini 12. 12. Oh, sorry, kita bikin aja langsung 20. Tapi di sininya kita bikin 12. Nah, di sini 8. Nah, oke. Jadi, 1 inverter mengarah ke orientasi satunya itu ada 12 string, sementara sisanya ada 8 string.
yang mengarah ke orientasi 2. Demikian, baru dia terbuka ininya. Oke, kita lihat lagi ini. Oh, oke, 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 oke. Nggak bisa begitu ya. Jadi memang harus kita iniin lagi. Misalnya tadi orientasi 1 ya, orientasi 1 tadi udah 20, orientasi 2-nya juga udah 20. Nah, orientasi 1 ini begini ya, kemudian kita copy. Kita copy array-nya. Orientasi satunya 2, di sini 40. Oke. Ya kan, baru sub array-nya yang kedua itu adalah orientasi kedua dengan 2 inverter dan 40 string lagi. Ya. Kemudian kita tambah lagi untuk sub array yang lain dengan menggunakan 1 inverter tapi orientasinya mix ya. Ini kita bikin 20. Nah, begini. Ya kan? Betul. Nah, oke. Jadi sudah dia di sini masih ada catatan nggak? Nggak ada lagi catatannya ya. Tidak ada lagi catatan di sini. Tinggal kita disuruh untuk compute tabelnya ya. Kita bisa klik di sini biar dikomputasikan dia. Setelah itu kita tutup aja. Nah, kita okein. Nah, dia jadi hijau, nggak ada alarm lagi. Kemudian bisa kita jalankan simulasinya. Oke. Agak lama memang kalau near shading ini ya. Jadi kita harus copy paste, kita lacak-lacak lagi karena dia berubah-ubah setelah kita masukin ke desain 3 dimensinya. Jadi berubah lagi di sistemnya, jadi berubah lagi wiring-wiringnya, alokasi stringnya gitu. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat di sini ada tambah lagi ya near shading ya, ada sekitar 0,2 ya. Begitu teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak ya dari efek tadi ya. Nah, ini kita save. Ini. Nah, oke. Udah kita save, jadi kita sudah bisa buat konstruksi near shading ya. Jadi kita bisa meletakkan objek-objek yang memungkinkan sistem kita terhalang oleh bangunan-bangunan tersebut ya, atau misalnya pohon, atau mungkin seperti yang saya bilang tadi ada turbin-turbin. Nanti ada lagi mungkin case dia ada tendon air di sini, ada talang air dan sebagainya. Jadi semua obstacle itu harus kita taruh di desain 3 dimensi ini supaya kita bisa mensimulasikan di mana peletakan posisi panel surya yang optimal sehingga produksi panel surya kita bisa lebih maksimal. Oke, di situ sampai di sini dulu teman-teman. Silakan sekali lagi buat teman-teman yang punya ide atau punya koreksi atau punya hal yang diketahui, komen aja di bawah, kita sama-sama diskusi. Terima kasih sudah menonton. Ciao.